Pikir kan Barba ini kan kalau saya lihat dari perspektif ini ya netizen ya, cewek-cewek senang dia karena ganteng aja udah. Main mah biasa aja saya pikir mah. Iya, banyak yang bisa gantiin, tenang aja sih. Nah, kalau tanggung jawab untuk memberikan literasi yang komprehensif kepada para supporter, tanggung jawab siapa, Kang? Ya, pertama kelompok supporternya, terus klubnya, terus asosiasi juga dong. Sama ini ILIG ya, ILIG juga tanggung jawab gitu. Kalau kan ini kan buat liga mereka lebih kondusif. Jadi saya ingat yang dikatakan oleh Pak Erik ya, waktu itu ada acara apa Indonesia Sport Summit. Saya juga jadi narasumber di chamber yang lebih kecil. Pak Erik mengatakan kondusivitas olahraga profesional, industri olahraga itu dipengaruhi juga oleh supporter. Semakin supporternya kondusif, memberikan kepercayaan sama investor dan ini kondusifnya apa? Ya otomatis menguntungkan gitu. Makanya si operator liga, ILIG ya, PT Liga ya berkepentingan untuk bikin program terkait literasi juga. Jadi sejauh ini belum ada gitu? Udah ada ya. Tapi mereka kayaknya kolaborasi lah sama Kemenpora kayaknya. Gitu. Beberapa kali saya ikut kok beberapa kali acaranya ya sampai ke Bali. Cuma satu daerah yang saya nggak ikut, ke Malang. Gara-gara saya suka nulis di medsos kan, Arema yang mana, itu banyak yang sensitif kayaknya. Sedangkan saya kan, di sini kan ada ruang-ruang tanpa penjelasan atau dikira apa gitu. Padahal kan saya tuh nanya gitu. Saya tuh sebetulnya, tadi saya udah ngomong di awal ya, bagi para supporter, identitas klub itu bukan hal sepele, penting. Jadi harus clear. Betul. Makanya kemarin yang saya bikin konten itu, konten apa tentang pancingan ya. Kan kalau yang 1933 kan 14 Maret, kalau yang 1919 itu tanggal 5 Januari itu. Ada yang menjawab, kalau saya yang mana aja deh, mau 19, mau 33, yang penting saya dukung. Salah. Gitu. Harus clear. Supporter tuh harus clear terkait identitas klubnya gitu. Mungkin emang nggak pakai clear, ya pakainya rejoice. Nah, itu bisa jadi gitu. Padahal kalau mau pakai padahal kalau mau diperhadapkan bukan sama clear rejoice itu, sama head and shoulder. Kalau rejoice itu samponya cewek, Mama Pentin, gitu baru. Jadi pengen keramas nih. Oke, kita coba mengerucut ya, karena ini mungkin akan menjadi trigger juga. Bukan trigger sih, lebih apa yang kita bahas sebelum pertandingan pre-match ya, Persib versus Persija. Sebetulnya Kang, rivalitas antara Persib dan Persija dalam hal supporter semakin panas, semakin berwarna gitu. Itu sejak kapan? Ya, tiap orang bisa punya versi, tapi maksud saya versinya jangan ngaco-ngaco banget. Ya, ada dasarnya salah gitu satu ya. versi yang paling ngaco adalah rivalitas dimulai di kuis siapa berani. Nah, dan entah kenapa itu banyak diyakini orang, itu salah ya. Maksud saya gini, versi orang itu kan tergantung apa yang dia alami ya. Dan saya pikir yang saya ceritakan ini bisa dipertanggungjawabkan ya, karena saksinya juga banyak. Saya juga bikin tulisan ya, salah satu tulisan yang jadi rujukan, kayaknya masih bisa dicari tuh di internet ya. Jadi kejadiannya itu adalah pertandingan yang saya katakan tadi di awal, Persibnya kalah 1-3. Ya. Persib itu kalah duluan 3-0 dan bisa membalas 1 gol lewat golnya Tatang Supriyatna tuh, saya masih ingat tuh. Itu Tatang S ya? Kejadiannya di Stadion Siliwangi. Di Siliwangi ya. Saya melihat dengan jelas. Siliwangi ini kan stadion tradisional ya. Ada benteng kan, benteng. Kita bisa duduk dan sekitarnya rumah-rumah penduduk. Duduk di atas. Saya melihat supporter Persib Bobotoh nggak bisa masuk, banyak banget, ribuan. Nggak ada zaman dulu nonton bareng layar lebar kayak sekarang ya, ada sponsornya, nggak ada dulu. Ya. Udah gitu, tiba-tiba udah supporter nggak bisa masuk ya, Bobotoh Persib nggak bisa masuk. Datang dong bis ya, Jackmania ini. Dan Bandung waktu itu nggak terbiasa melihat ada orang mau nonton mendukung selain Persib. Maksudnya tim tamu itu nggak ada. Dulu tuh nggak kayak sekarang ada OWD enggak. Dulu tuh yang OWD itu ya pendukung Persib yang nonton kemana-mana. Nggak pernah ada klub lain yang didukung oleh pendukungnya gitu ya. Nah, lihat masuk bis sekitar 8 ya. Saya ingat 8. Udah gitu orangnya Persija pingin masuk juga. Ini dua kelompok ini kan jadi rentan salah paham gini. Yang pertama, dulu belum ada Cipularang ya.
Jadi ke Bandung tuh lama banget dulu, dijamin 6 lewat jam puncak dulu. ya. Jadi yang naik bis ini datang jauh-jauh, capek mungkin ya, pingin nonton Persija, itu mereka tuh nggak terbiasa, ya. Mereka tuh nggak terbiasa menemukan fakta bahwa nggak bisa masuk stadion udah penuh gitu loh. Iya. Ini maaf harus saya katakan ya, Jackmania itu kan dulu seumur Jagung. Ya, mereka tuh berdiri tahun 97, itu juga dikit banget kan, puluhan, ratusan, akhirnya berkembang karena kan dukungan sumber daya dari Sutioso, finansial apa gitu ya, sampai akhirnya bisa sebanyak sekarang ya. Nah dulu itu mereka, saya yakin nggak pernah kesulitan masuk ke Lebak Bulus. Dulu Persija karena di Lebak Bulus ya, biasa ke Lebak Bulus, gampang mungkin difasilitasi, ini kok mau nonton aja susah gitu ya, mau masuk susah. Jadi yang pendukung Persinya kaget kok nggak bisa masuk nih, padahal kalian pingin nonton, tapi kan jauh nih, ngerasa lebih berhak mungkin, jauh nih. Kalian kan orang Bandung, nggak usah gitu. Nah yang di Bandung juga kecewa banget karena nggak bisa masuk, sama-sama kesel, salah paham ya, mungkin entah siapa yang ini ya. Jadi saya yakin semua yang ada di 8 bis itu versi mereka pasti mereka yang terzolimi dong. Nah, karena saya ingat setelah sempat ada teriak-teriak gitu ya, mungkin pasti bentrok apa. Kerusakannya saya nggak tahu apakah kacanya pecah atau punya itu bentrok aja. Ini langsung nih yang 8 bis ini meninggalkan Siliwangi, muter, ada lapangan tenis ya, namanya Jalan Manado tuh. Jadi di belakangnya Siliwangi itu ada Jalan Manado. 8 bis pulang dan mereka sumpah serapah, maki-maki, marah-marah. Itulah awal kejadiannya ya. Itu bisa saya pertanggungjawabkan itu karena saya menyaksikan sendiri. Ini tahun berapa kan? 99 berarti? Iya itu tahun itu saya lupa apa 99 apa 2000 ya? Ya 99 apa 2000 tuh. Pokoknya waktu itu Persija tuh lagi bagus-bagusnya tuh. Luciano Leandro, Deddy Umarela, Imran Homaruri yang masih muda ya. Kalau yang sekarang kan cabi ya. Francis Wewengkang berarti pada saat itu. Saya cuma ingat yang itu lah. Nah udah gitu kejadian berikutnya nih. Nah tadi kan saya ngasih yang saya alami. Nah ini saya juga berikutnya saya ikuti di koran bola dulu ya. Katanya pendukung Persib yang nonton timnas di Jakarta kan diganggu tuh gara-gara kejadian itu ya. Dulu kan ada namanya Viking ini ya, Viking Jabodetabek. Dulu saya kenal tuh, saya pada namanya Leo, Janu, nggak tahu masih pada hidup nggak? Maksudnya dulu waktu itu mereka udah bapak-bapak banget dulu. Sekarang mungkin masih kakek-kakek lah sekarang. Janu, Leo ya saya masih ingat ya. Diganggu. Nah waktu itu kenapa Viking Jabodetabek nonton timnas? Karena dulu ada satu pemain doang dari Persib, Yaris Riyadi. Ya. Dulu tuh ibaratnya tahun itu miliknya Persija lah. Top level timnas ya. Persib cuma ada satu pemain, Yaris Riyadi aja udah itu. Tapi jadi alasan untuk para bobotoh nonton ke GBK ya. Ganggu tapi kan nggak pemercik ya, cuma ada kabar doang, baca di koran. Tiba-tiba saya pernah diajak, ayo kok kita ke Stadion Sangkuriang. Dulu belum ada Jelak Harupat ya, Sangkuriang itu markasnya Persikap. Ngapain? Persikap lawan Persija katanya. Iya terus ngapain saya bilang tuh? Ya Jackmania katanya datang, ayo orangnya. Hanya ngapain aku bilang tuh. Saya nggak ikut kan. Ternyata bener, ribut lah Persikap yang main lawan Persija, Jackmanianya kan hadir. Itu tapi yang ributnya sama pendukung Persib. Dan dulu saya yakin jumlah nggak sepadan. Karena Cimahi itu deket banget loh dari Bandung. Jadi kalau mau mengerahkan massa saya yakin nggak sepadan. Bisa jadi Jackmania kenapa bisa jadi akhirnya dendam terus, mungkin apalagi ada acara kuis lah apa, siapa berani itu berlarut-larut gitu. Itu versi saya dan saya alami tuh. Jadi yang saya alami langsung itu adalah yang saya lihat bentrokan pertama di Siliwangi, plus yang saya diajakin ya. Coba ada saksinya nggak? Ingat nggak masa-masa itu ya? Ngajaknya bukan pakai HP, bukan pakai SMS, belum HP kita ada nggak dulu ya? Diajakin, jadi ketemu langsung nongkrong, ayo besok kita ke Sangkuriang, Persikap lawan Persija. Diajakinnya setelah kejadian Siliwangi. Setelah kejadian Siliwangi, gitu. Itu seingat saya ya, dan itu dua hal saya alami langsung. Plus ya kalau mau lihat rentetan kejadian berikutnya ya, saya juga pernah melihat sweeping di Lebak Bulus. Ya, saya udah dulu siapa sih yang tahu saya kan? Sekarang agak aman nggak saya besok nonton di GBK aja? Kalau dulu itu di Lebak Bulus saya saksikan sendiri ada sweeping, ada yang kena gitu ya. Lebak Bulus sweeping berlanjut. Nah udah gitu, nih kenapa rivalitas itu harus di-clearkan? Makanya kemarin Diki Sumarno bagus tuh statementnya kan, melarang anggota Jackmania untuk
datang ke Bandung. Itu harus di-clear-kan gitu ya, bukan untuk mau gimana-gimana. Kan bro, berarti ini nganggap permusuhan masih ada. Emang masih ada. Jadi kita harus thinking for the worst, realistis ya. Karena dulu pernah kejadian hal yang paling buruk nih. Jadi dulu itu sebetulnya rivalitasnya kan Viking dan Jackmania. Sekarang membesar jadi bobotoh keseluruhan. Kenapa? Saya duga kejadiannya sekitar tahun 2002-2003 mungkin ya. Jadi waktu itu tuh kan sama Viking aja nih. Ibaratnya gini, bobotoh lain selain Viking disambut lah di mana? Di Jakarta gitu ya, di Jakarta. Ya itu kejadian. Jadi pendukung-pendukung Persib yang bukan Viking ke Jakarta tuh, ke Lebak Bulus kalau nggak salah dihajar juga. Nah, di sejak itulah meluas akhirnya. Jadi bukan cuma Viking tapi bobotoh keseluruhan gitu. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena yang di Lebak Bulus itu kan nggak ada Viking. Bobotoh yang waktu itu kena sweeping itu bobotoh non Viking itu. Sama ratain semua. Iya. Dan mereka saking lugunya ya, nah, makanya bahaya juga nih nonton bola itu, makanya zaman sekarang ya. Mereka benar-benar percaya dengan ucapan apa? Pokoknya selain Viking boleh nonton tandang Persija. Akan kami terima dengan baik. Pada pakai baju biru, makanya pada kena semua. Oke, tapi memang ini menjadi refleksi ya dalam sepak bola Indonesia. Mudah-mudahan kita yang menonton dan mencintai sepak bola Indonesia dan punya klub masing-masing, kita tetap memberikan dukungan secara sportif, secara rukun, damai, simple aja supaya tidak ada accident, supaya tidak jatuh korban gitu. Karena kita sama-sama menikmat sepak bola. Oke, sekarang kita update juga sedikit ya soal transfer, karena ini dari kemarin panas banget nih Kang, soal Barba nih. Apakah memang positif akan meninggalkan Persib Bandung karena faktor keluarga? Ini postingan Instagram salah satu yang pertama memosting Barba akan pergi itu saya. Saya tadi sempat lihat, yang lihat udah 1,6 juta loh. Dan isinya caci maki. Saya disebut memprovokasi, hoax, bikin rumor, mengganggu ini. Padahal waktu itu saya mikirnya gini. Jadi saya bukan berdasarkan sumber atau apa, enggak. Saya mikirnya gini, Barba dengan usianya ya. Terus ini bolanya ya, karir bolanya yang cukup tertib dia ya, gini-gini. Sebetulnya kalau orang kayak gini kalau ada kesempatan main di Eropa, jangan ngomong ya apalagi Itali, dia akan kembali gitu loh. Makanya waktu itu saya percaya, kan dulu kan ada yang pertama kali memantau itu kan di Twitter ya. Katanya akunnya akun kecil atau apa. Tapi saya pikir ini masuk akal gitu. Kalau buat Barba ya justru lebih nggak masuk akal. Kalau ada yang misalkan Tom Hey akan main di Inggris, itu nggak masuk akal gitu. Udah usia, udah apa, bukan masanya lagi. Tapi kalau buat Barba ini masih oke gitu. Apalagi kembali ke Itali. Saya posting Barba selamat jalan apa pakai lagu Gugur Bunga. Nah udah itu saya dibully habis, tapi kan terbukti ya makin kesini makin mendekati kebenaran gitu. Jadi kemungkinan Barba nggak akan bertahan lagi kalau kata saya ya. Tapi sebenarnya karena faktor keluarga atau memang ada tawaran yang menarik sih kan? Tawaran yang menarik tuh, saya pikir terlalu inilah. Maksudnya gini, seagung-agungnya dia, sedihargainya dia di sepak bola Indonesia, apalagi di Bandung, tetap kalau orang dengan karir yang tertib kayak dia lebih baik lanjutin karir di inilah. Karir yang tertib itu dalam artian karir bagus ya? Iya, tertib lah. Maksudnya step-stepnya mungkin ya. Kalau saya sempat lihat tuh jenjang karirnya bagus ya. Jenjang karirnya bagus, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Tetap aja mendingan karir di Italia gitu loh. Jadi kebayang nggak sih ini Barba ya, walaupun dia ada di Bandung gitu, yang sangat mengidolakan pemain Persib, tetap kalau rasional dia pemain bola beneran ya, mendingan ke ini. Kecuali Barba umur berapa, 38 gitu kan. Udah mau pensiun, mendingan di Bandung gitu kan. Gitu. Berarti awal mulanya Barba ke Bandung cuma buat ini doang dong, pas waktu itu misalnya nggak ada klub? Itu banyak spekulasi, karena waktu itu Barba itu nggak masuk dari sumber saya. Dulu tuh sumber saya itu kan cuma ngomong ada beberapa, terutama diaspora, ada Barba ini, saya agak kaget juga nih yang Barba ini. Barba ini, malah saya pernah berspekulasi apakah ini karena kedekatan ini ya, konsorsium Persib dengan keluarga Hartono gitu kan, bisa jadi kan ya, komonya kan itu bersamaan loh, bukan buang-buang duit banjir duitnya Persib sama Komo, ugal-ugalan beli pemain tuh barengan loh. Barengan gitu ya. Mereka sama-sama orang kaya circle grade A ya, masa saling nggak kenal. Masa Pak Glenn kenal Pak Hartono? Hartono siapa ya? Kan nggak mungkin. Pasti tahu gitu. Siapa tahu sama-sama ngurus bola nih Pak Glenn. Ngomong lo jadi gitu. Tapi biasanya kalau pemain Italia emang begitu ya? Homesick kan ya?
Sebelumnya kan Stefano Beltrame juga Ya, katanya gitu. Iya, makanya saya bilang sebetulnya bukan homesick, tapi ada alasan rasional ngapain harus di Sebenarnya. Indonesia gitu. Mendingan ke Bali libur 3 bulan gitu loh, Iya. daripada main bola di Indonesia 1 tahun gitu. Jadi tetap mendingan. Walaupun angkanya cukup besar gitu dengan Iya, berbagai fasilitas, tapi tetap ya rasional ya. Iya, jadi tetaplah mendingan balik ke Italia wajar lah. Iya, iya. Nah, menurut Kang Eko dengan tidak adanya Barba nanti nih, seberapa besar pengaruhnya? Atau nanti akan segera ditambal untuk Ya mengganti itu Barba? segera ditambal. Saya pikir kan Barba ini kan kalau saya lihat dari perspektif ini ya netizen ya, cewek-cewek senang dia karena ganteng aja udah. Main mah biasa aja saya pikir mah. Iya. Iya, banyak yang bisa gantiin, tenang aja sih. Iya. Ini kalau di akun-akun yang terpercaya di yang sering bahas Persib nih udah ada kode-kode katanya Alberto Rodriguez bakal comeback. Kalau Eko mau Kang Eko ngeliatnya gimana nih? Aduh, itu sih bisa siapa aja ya, bisa siapa aja. Tapi saya pikir ya, untuk yang lebih krusial ini bukan di posisinya Barba sih saya pikir ya, sekarang itu ya. Depan. Iya, jadi diperhatiin dong. Di antara top 4 di atas aja, kalau nggak udahlah level 3 di atas ya. Ini yang paling minim produktivitas Persib loh. Udah gitu, kalau ini maksudnya minim tuh yang sekarang tuh saya bandingkan dengan eranya Ciro sama DDS ya. Iya. Kayak kemarin ngegolin corner kan, 1 ya menang sih menang ya, cuma kan aduh kayaknya gimana gitu ya. Artinya apa? Artinya tetap daya dobraknya masih jauh ini Persib ini, bisa tergopoh-gopoh kalau misalkan mereka masih pingin juara liga aja udah masih tergopoh-gopoh. Jadi tetap ini goal getternya masih belum dapat gitu. Gitu saya Plus pikir. lagi di ACL tuh ya, Oh iya. kita benar-benar butuh predator yang haus gol. Iya, nggak cukup di inilah, lini nggak depan. mumpuni lah. Ramon ini kan sebetulnya kan panasnya juga terlambat ya, tapi panasnya Ramon ini udah tertanggulangi lah ya, di backup sama yang lain. Cuma kalau ini 1 musim kan berapa puluh pertandingan, ini Persib bisa tergopoh-gopoh kalau nggak punya lagi pemain bagus di depan ini. Iya, iya. Jadi pemain lini depan yang mungkin mendekati DDS nih yang masih dicari ya ini betul. Tapi Kang Eko kalau boleh milih ya, atau harapannya Kang Eko, hat-trick juara atau melangkah jauh di ACL tuh? Ya karena saya bukan pemilik klub ya, Kalau supporter kan pinginnya dua-duanya dapat ya. Cuma kalau suruh milih banget satu, saya pikir lebih baik menjadikan step di Asia itu lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Etalase di Asia ini kan market yang bagus ya. Yeah. Ini kita ngomongin bisnis aja, ngomongin duit lah. Pertama ada match fee-nya. Iya. Udah gitu ada siaran, pasti kan TV-TV. Saya masih TV kabel. Soalnya saya pernah nonton rekaman Persib ya waktu di hotel loh. Jadi ditayangin tuh di komentar sama orang Arab. Iya. Ya, jadi etalase bisnis yang bagus saya pikir ya, memperkenalkan Persib ke level yang lebih tinggi gitu. Yeah. Jadi tapi di Asia gitu udah gitu. Gitu. Jadi nggak berharap hat-trick? Bukan nggak berharap ya, kalau kan suruh milih. Oke. Suruh milih. Tapi kalau mendapat, alhamdulillah ya, syukur Iya, ya. gitu. Tapi tapi lebih urgent lagi gitu ya. Ini kan kesempatan terbaik. Jadi belum tentu lagi loh Persib musim depan ada di posisi kayak gini lagi gitu. Iya. Kalau misalkan tentang Persib juara, mas saya yakin 10 tahun ke depan pun tiap tahun Persib pasti kandidat juara lah, saya yakin ya. Iya. Tapi kalau ke Asia sampai step sekarang dan ada peluang berhadapan dengan Al Nassr ya, sekarang aja gitu.